Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novanana Saputra ingin menjelaskan pelajaran sejarah jalur-jalur penyebaran Islam di Indonesia. 1. Jalur perdagangan. Perdagangan merupakan metode penyebaran Islam yang paling kentara, bahkan dapat dikatakan sebagai jalur pertama dan utama penyebaran awal Islam. Menurut Tampere, sekitar abad 7 sampai abad 16 lalu lintas perdagangan yang melalui Nusantara sangat ramai. Dalam proses ini, perdagangan Nusantara dan pedagang asing Islam dari Gujarat dan Timur Tengah, Arab dan Persia bertemu dan saling tukar pengaruh. Sebagian dari para pedagang asing ini tinggal di wilayah dekat pantai yang disebut Pakistan. Lama-lama jumlah mereka semakin banyak. Demikian juga pengaruh Islam di tempat tinggal mereka. Hal ini juga menjelaskan mengapa kerajaan-kerajaan Islam Nusantara seperti Banjar, Banten, Demak, Cirebon, Samudra Pasai, Ternate, Tidore, Bacan, Jailolo, Bitu, dan Delhi selalu berawal dari wilayah pesisir. Para pedagang itu menjalin kontak dengan para adipati pesisir dan perlahan-lahan masuk ke lingkaran pusat istana. Ketika raja-raja dan para bangsawan memeluk Islam, rakyatnya dengan mudah mengikuti. Setelah memeluk Islam, baik rakyat biasa, pedagang Nusantara maupun anggota keluarga istana ikut menyebarkan Islam ke kota-kota, pelabuhan, dan pesisir yang lain. Sementara itu, karakteristik kultur pesisir yang mudah menerima serta terbuka terhadap hal-hal baru merupakan faktor lain yang memudahkan penyebaran agama dan kebudayaan lain. 2. Jalur perkawinan. Saluran penyebaran Islam selanjutnya adalah melalui perkawinan. Pedagang-pedagang dan juga keluarganya menikah dengan perempuan pribumi, putra-putri para bangsawan, adipati, dan bahkan anggota keluarga kerajaan. Hal ini berdampak positif terhadap dengan Islam. Hal ini karena berdampak positif terhadap perkembangan Islam. Hal ini karena pedagang atau ulama itu mensyaratkan perempuan idamanya untuk mengucapkan kalimat syahadat terlebih dahulu. Anak-anak hasil pernikahan itu pun cenderung mengikuti agama Islam, agama yang dianut orang tuanya. Perkawinan anak-anak kaum bangsawan, adipati ataupun raja punya dampak lebih. Mereka lebih mudah mempengaruhi istana untuk mendukung penyebaran Islam. Lama-kelamaan seluruh anggota keluarga istana memeluk Islam. Kerajaan yang bercorak Hindu sampai Buddha pun perlahan-lahan bercorak Islam. Perkawinan juga tidak hanya terjadi antara para saudagar dan rakyat pribumi biasa atau antara para saudagar dan kaum berdarah biru, tetapi juga di antara putra-putri Kesultanan Islam itu sendiri. Contoh perkawinan antara Kertabumi Brawijaya Raja Majapahit dengan Putri Campua. Putri yang sangat cantik dan cerdas ini adalah persembahan tanda persahabatan dari Kaisar Tiongkok Yan Tubari dinasti Ming Islam. Champa memiliki hubungan pedagang dan budaya yang erat dengan Sriwijaya dan Majapahit. Beberapa wali songo sempat bermukim dan mempelajari Islam di kerajaan Champa di Jawa. Mereka termasuk Sunan Ampel, Kakamisan Putri Champa, membujuk Kertabumi untuk meminang Putri Champa. Perkawinan itu pun berjalan, namun ternyata tidak sepenuhnya mendapat dukungan istana. 3. Saluran pendidikan. Perkembangan Islam yang semakin meluas mendorong munculnya para ulama dan mubalik. Mereka menyebarkan Islam melalui pendidikan pondok pesantren di berbagai daerah. Di pondok-pondok pesantren, kaum muda santri dari berbagai daerah dan kalangan menimba pengetahuan tentang Islam. Mereka lalu kembali ke daerah asal dan menyebarkan ajaran-ajaran tentang Islam. Saluran ini sangat efektif untuk mempererat, mempercepat, dan memperluas penyebaran Islam hingga ke daerah-daerah yang terpencil. Pesantren-pesantren awal yang ada pada saat itu diantaranya sebagai berikut. Pesantren Ampel, Denta, Surabaya yang didirikan oleh Sunan Ampel. Pesantren Sunan Giri, khususnya wilayah Hitu, datang berguru pada Sunan Giri atau para kiai dari Giri diundang mengajar ke Hulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.